Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Dewiyanti dengan NPM 2113025037 dan ini adalah UTS dari mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Lanjutan. Oke, baik di sini saya copy beberapa soal di Cisco agar lebih mudah. Oke. Kemudian kita akan mengerjakan soal selanjutnya yaitu baik, kita setting VLAN database masing-masing switch terlebih dahulu. Kita klik switch, config, lalu Ethernet 0/1 dan 0/2, aksesnya kita rubah menjadi terang. Dan gigabit Ethernetnya 0/1 juga kita rubah menjadi aksesnya terang. Lalu kita ke CLI, kita masuk ke VLAN 10 dan di sini kita memasukkan name VLAN A dan VLAN B. Kemudian kita ketik interface RAFA 0/2-10. Kemudian SWMOD ACC, lanjut, oke. Kita masuk VLAN 20. Baik, selanjutnya kita back terlebih dahulu ke soal. Kita tandain jika soal ini kita sudah kerjakan. Selanjutnya kita masuk ke server DNS. Oke, kita masuk ke server, lalu ke desktop, lalu ke IP, kita masukkan IP-nya ya. Kita 192.168.761. Oke, subnetnya juga kita ubah. Lalu untuk defaultnya juga kita isi, dan DNS servernya kita samakan dengan IP address-nya. Lalu ke server, kemudian ke DNS, kemudian kita on-in dulu. Kemudian kita masukkan name-nya yaitu www.pti.unila.icid. Kemudian kita masukkan IP address-nya 190.168.2. Kemudian add, lalu close. Oke, tandain kita sudah berhasil. Kemudian kita ke router. Oke, ke config, lalu gigabit Ethernet 0/0 kita checklist. Dan kita ke CLI, kemudian ketik IP DHCP P001 VLAN A-A. Lalu kita masukkan networknya yaitu 192.190.7.22. Kemudian tidak lupa dengan masukkan subnet masknya. Kemudian DF-nya yaitu 192.199.762. Kemudian DNS-nya juga jangan lupa dimasukkan. Kita rubah angkanya menjadi 61. Oke, kemudian IP DHCP P01 VLAN B. Oke, kita masukkan networknya dan ketikkan seperti DHCP P001 VLAN B. Kita rubah sedikit untuk angkanya.
Oke, kita masukkan lagi. Kemudian kita exit. Kita ketik lagi untuk IP, exit, config. Oh, ternyata ya. Kita coba lagi dengan cara yang berbeda. Oke, berhasil. Kemudian masuk ke encapsulation. Lalu masukkan IP address-nya. Oh. Oke, kita masukkan subnetnya, kemudian kita no shutdown. Lalu ketik kembali interface giga 0/0.20, lalu masuk lagi ke encapsulation, masukkan IP address-nya lagi. Oke, kita ganti dan shutdown. Kemudian kita klik ke PC0, kemudian kita ke desktop, lalu ke IP, ganti ke DHCP, kemudian klik ke PC1 desktop, kemudian kita ganti DHCP-nya juga. Kemudian kita ke switch, kecuali kita exit. Kita kembali ke router, kita cek dulu. Oke. Oke, kita cekin dulu ya, sudah benar atau belum. Oke, kemudian kita exit, lalu masuk lagi, terus masuk interface gigabyte 0/1, lalu masukkan lagi ke interface-nya FA 0/1, lalu FA 0/2. Oke. Lalu kita cek. Oke, selanjutnya kita masuk ke router 1. Kita cek terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke switch, CLI. Nah, di sini kita akan konfigurasi terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke interface. Oke, berhasil. Selanjutnya, kita masuk ke PC1. Kita cek terlebih dahulu untuk DHCP-nya. Oke. Baik, selanjutnya kita ke router, lalu kita shutdown, lalu kita masukkan IP kita masukkan interface gigabyte 0/0.20, lalu masukkan IP address-nya. Oke. Lalu kita masuk lagi.
ke IP DHCP-nya. DHCP 001 VLAN A. Lalu kita masukkan network-nya juga. Tujuh titik. Kemudian subnetnya juga. Lalu masuk ke default routernya. Lalu kita masuk ke DNS-nya juga. 7.61, kemudian kita exit. Kemudian kita cek lagi apakah sudah connect. Oke. Nah, kita uji coba dulu berhasil mengirim pesan atau tidak. Oke, dan berhasil. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Oke, untuk soal selanjutnya kita akan konfigurasi router LAN, lalu berikan hostname-nya. Kita klik router, lalu ketik host router PTI. Dan bannernya itu selamat datang. Kemudian kita masukkan username-nya dengan nama saya, yaitu Intan. Oke. Kemudian masukkan IP domain PTI Unilanya. Lalu create again LAN-nya. Oke, lanjut. Kita membuat password dan login. Kita pakai password nama saya juga, yaitu Intan. Kemudian kita exit. Selanjutnya kita konfigurasi. Oke. Kita ke router, lalu config, kemudian Giga Ethernet 0/1. Kita checklist on. Kemudian kita masukkan IP address-nya dan subnet mask-nya. Kemudian kita ke switch. Kemudian kita ke config, lalu Giga Ethernet 0/1. Kita kita mode terang. Setelah itu kita ke CLI. Kemudian kita ketik interface RAFA 0/1-2. Kemudian kita svmod tr. Oke, kita ketik lagi interface-nya. Dan masukkan channelnya. Oke, untuk selanjutnya interface-nya FA 0/2-4. Oke. Kemudian masukkan ke interface P001 dan P0. Kemudian kita, nah, kan udah muncul. Kemudian kita copy. Nah, setelah di copy, kita masuk ke switch 4. Kita enable terlebih dahulu.
config T, kemudian kita paste. Lalu kita masuk switch 5 juga, kita paste di sini. Sama caranya. Oke. Selanjutnya kita setting server PTI-nya. Kita ke server, kemudian ke desktop, lalu IP, kemudian masukkan IP address-nya, subnet, lalu default dan DNS-nya. Kemudian ke server, nah masukkan untuk file namanya itu kita ganti nama saya yaitu Intan, kemudian save. Oke, berhasil. Oke, lanjut kita ke channel. Nah, di sini kita ping untuk ke server PTI Unilanya. Oke, berhasil. Lalu kita balik ke desktop dan masukkan URL-nya dan kita cari. Oke, berhasil. Kita coba kembali untuk ke router PTI. Kita login terlebih dahulu ke router PTI-nya dan masukkan di sini kita akan diminta. Oke, salah. Kita harus ini dulu. Oke, sebentar. Oke, di sini kita akan diminta untuk memasukkan passwordnya. Oke. Dan berhasil. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.